Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPRD dan saya muliakan seluruh anggota, rekan-rekan dari Kemendagri, kemudian KPU, Bawaslu, DKPP, hadirin sekalian berbahagia. Tama-tama kita mengucapkan puji syukur Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat, meskipun mohon maaf kami memakai masker karena terkena flu, bisa hadir pada acara yang sangat penting ini. Kami mungkin langsung untuk kita ketahui bahwa inilah rapat lanjutan dan sekedar mengulangi bahwa ada 41 daerah dalam catatan kami, daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Kalau boleh ditampilkan slide, ada slide nomor 4 ya. Ada 24 daerah yang melaksanakan PSU, 14 diantaranya adalah PSU seluruh daerah, 1 provinsi, 11 kabupaten dan 2 kota. Sebagaimana di layar rinciannya. Kemudian yang PSU sebagian, beberapa TPS misalnya, yaitu 10 daerah, 9 kabupaten dan 1 kota. Yang satu lagi adalah melaksanakan penghitungan suara ulang. Ini Puncak Jaya. Jadi tidak ada pemungutan suara, hanya penghitungan suara ulang. Kemudian yang perbaikan keputusan KPU, itu Kabupaten Jayapura, cuma 1. MK menolak 9 daerah, 1 provinsi, 8 kabupaten, dan gugatan yang tidak diterima ada 5, yaitu 1 provinsi dan 4 kabupaten. Kemudian 2, kita ketahui bahwa pada saat pemilu pilkada yang lalu, itu suara tunggal dimenangkan kotak kosong di 2 tempat, yaitu Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, yang akan dilaksanakan pilkada ulangnya pada bulan Agustus nanti. Kemudian yang sudah selesai karena perbaikan keputusan KPU simple, Kabupaten Jayapura, slide-nya ada 15 totalnya, 2 provinsi, 13 kabupaten. Kemudian ada gugatan ditolak, 2 provinsi, Kabupaten Bangka Belitung dan Provinsi Papua Pegunungan. Ini berarti selesai. Yang lain-lain sebagaimana di slide juga selesai. Dan kami laporkan saat ini KPUD pun sudah melakukan penetapan dan pengusulan ke DPRD. Dan dari DPRD semuanya juga sudah mengajukan pengusulan kepada pemerintah untuk provinsi atau gubernur. Kepada Presiden melalui Mendagri sudah kami terima dua-duanya. Dan untuk 13 lagi yang harus diterbitkan dengan SK Mendagri juga sudah kami terima. Sesuai dengan aturan bahwa semenjak diterima, pemerintah diberikan waktu 20 hari untuk melaksanakan penetapan dan penerbitan baik Kepres untuk gubernur atau SK Mendagri untuk bupati wali kota. Kami masih memiliki cukup waktu karena yang terlama itulah pamekasan 2 Maret. Jadi sampai dengan 18 Maret untuk SK-nya. Tapi kami bisa terbitkan lebih cepat. Kemudian khusus untuk membahas yang 24 daerah ini, prinsip utama adalah sesuai dengan aturan bahwa anggaran itu Undang-Undang nomor 10/2012 tentang pilkada ini berasal dari APBD, dapat dibantu oleh APBN. Tapi kami mengupayakan 2 hal yang kami lakukan. Pertama adalah kami memohon kepada KPU, Bawaslu agar betul-betul mengajukan efisien. Jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan
APBD. Yang kedua adalah sedapat mungkin kita menggunakan APBD yang ada, baik dari kabupaten maupun dari provinsi, sedapat mungkin. Dan kita tentu menurunkan tim untuk menyisir efisiensi anggaran. Apalagi kami sudah membuat surat tentang efisiensi anggaran sebagai tidak lanjut dari Inpres nomor 1 tahun 2025, yaitu efisiensi anggaran di KL oleh Menteri Keuangan dan efisiensi anggaran daerah yang ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri. Sehingga kami menyisiri terutama daerah-daerah yang PSU ini apakah anggarannya betul-betul efisien atau tidak. Sehingga kami harapkan mereka tetap menggunakan APBD-nya. Nah, dari hasil rekap yang kami lakukan, ini rekap umumnya halaman 6. Ya, ini dari KPUD, ini kebutuhan anggarannya adalah 429 miliar, kemudian atau 59% lebih. Total Bawaslu dari 24 Pemda hasil putusan MK ini, yang PSU ya, ini Bawaslu-nya 158 miliar, TNI-nya 38 miliar, Polri 91 miliar. Jadi totalnya 719 miliar. Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang 1 triliun lebih, karena adanya upaya untuk melakukan efisiensi tersebut. Kemudian yang kedua, secara rinci, tapi kami highlight saja, tapi kami share data ini halaman 7. Nah, di halaman 7 ini kita melihat bahwa hampir semuanya dapat dipenuhi dari APBD Pemda masing-masing. Yang belum, saya ulangi, ini yang PSU sebagian. Jadi PSU sebagian ini nggak terlalu besar biayanya. Ada yang hanya 400 juta, 403 juta. Ya. Yang besar itu hanya Banggai 3,8 miliar kebutuhan KPU-nya. Nah, Bawaslu juga ngajukan 3 miliar, ini pun kita minta untuk diefisiensikan, dipelototin betul kegunaannya. Nah, ini dari untuk PSU yang 10 Pemda yang sebagian hanya beberapa TPS atau beberapa daerah, ini semua dapat dicukupi oleh APBD masing-masing. Ini kami sudah Zoom meeting berapa kali, turunkan tim juga, itulah kira-kira hasilnya bahwa APBD menyanggupin. Kemudian untuk yang 14 Pemda ini adalah yang PSU seluruhnya. PSU yang seluruhnya ini ada hampir semuanya juga bisa ditutup dengan APBD. Tadi barusan saja saya mengkonfirmasi lagi kepada PJ Gubernur Papua, Pak Ramses Limbong, yang menyatakan mereka sudah melakukan efisiensi dan bisa dipenuhi. Dipenuhi dari APBD Provinsi Papua. Nah, kemudian ada 3 daerah. Ada 3 daerah yang pendanaannya belum cukup dan mereka masih menghitung, yaitu Kabupaten Pasaman, terutama untuk anggaran yang permintaan KPUD. Kemudian Kabupaten Bovendigul, juga permintaan KPUD-nya yang masih tarik-menarik, masih bernego. Dan kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara untuk TNI Polri. Kalau Kutai Kartanegara kami tidak begitu khawatir. Di sini juga ada PJ Gubernurnya Pak Akmal, mantan, itu paham betul bahwa anggaran mereka sangat kuat, cukup untuk PSU di sana. Namun yang kami sekarang sedang kerjakan adalah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Bovendigul, yang kalau kami melihat cukup sebetulnya anggarannya
mereka dari APBD. Dengan syarat harus diefisiensikan, banyak yang kita lihat yang kurang efisien. Perjalanan dinas, makan-makan dan lain-lain. Itu yang kami lakukan. Satu lagi yaitu Kabupaten Empat Lawang. Empat Lawang ini juga kekurangan anggaran. Kalau saya tidak salah lebih kurang 15 miliar. Tapi sudah kami komunikasi dengan Gubernur Pak Herman Deru. Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada sisa anggaran KPU Provinsi. Jadi yang dihibahkan kepada KPUD Provinsi itu masih kelebihan 80 miliar. Nah, kalau seandainya dari KPUD Provinsi ini mengembalikan kepada provinsi, provinsi bisa menghibahkan kepada Kabupaten Empat Lawang sebanyak 15 miliar. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi per hari ini kami kira yang masih belum tuntas karena masih menghitung dan masih tarik-menarik antara KPUD-nya dengan kabupaten adalah Pasaman dan Bovendigul. Meskipun kami meyakini dari postur APBD-nya mereka bisa mengefisiensikan karena kebutuhannya lebih kurang hanya 20 miliar untuk Pasaman. Kemudian yang untuk Bovendigul ini lebih kurang hampir 50 miliar. Ini yang kita kejar dua-duanya. Dan Ibu Ripka juga akan malam ini akan turun, akan ke Papua untuk mengkoordinasikan ini. Harapan kami cuma satu, pimpinan. Kami ulangi untuk slide berikutnya, yang untuk Pilkada ulang 2 Pemda, yaitu Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Kebutuhan KPUD yang diajukan 16 miliar, Bangka 21 miliar, slide. Bawaslu 5 miliar untuk Pangkal Pinang, kemudian Kabupaten Bangka 6 miliar. Polri antara 1 sampai 2, sekitar 2 miliar masing-masing, dengan TNI 1,5 miliar masing-masing. Nah ini yang kami juga akan lakukan pelototin untuk kita sisir betul apakah bisa diefisiensikan. Karena jujur kadang-kadang anggaran di APBD banyak juga yang tidak efisien. Itu yang kita lakukan. Harapan kita untuk ini masih ada waktu karena pelaksanaannya bulan Agustus. Kita masih ada waktu untuk memberikan pendampingan. Kami turunkan tim gabungan ke Kota Pangkal Pinang, Bangka. Kalau skenarionya cukup dengan APBD, maka APBD. Kalau seandainya tidak, sebagian mungkin dihibahkan dari provinsi. Worst scenario dibantu oleh APBN. Harapan kami Bapak Ibu sekalian hanya satu aja. Mohon sekali lagi untuk pengajuan dari KPU dan Bawaslu ini tidak mengambil skenario optimal, tapi skenario minimal bisa berjalan. Dan tambahan satu lagi, mohon dengan hormat semua pihak yang penyelenggara dan pengawas dalam pemilu PSU ataupun sebagian maupun semuanya, seluruhnya, ini dapat betul-betul comply kepada tata aturan yang berlaku dan kemudian pengawasan yang ketat, supaya jangan sampai nanti di PSU lagi, disengketa lagi di MK. Dan ini pernah kejadian. Kita beruntung, menurut saya masih ada untungnya di tahun pemilu selang pilkada 2024 tidak ada seperti di tahun 2020 yang itu pilkadanya diulang dari nol. Itu di Kabupaten Yalimo, diulangi dari pendaftaran lagi, sehingga berakhir 1 tahun 3 bulan. Dan ini bupatinya waktu itu PJ-nya yang menyelesaikan lah, Ibu Ripka Haluk. Setahun 3 bulan bukan main, kerugian luar biasa. Bukan hanya uang, tapi juga kerugian jiwa dan lain-lain. Setahun 3 bulan. Nah kemudian yang kedua pengalaman di Kalimantan Selatan, yaitu sudah PSU, kemudian dilaksanakan, digugat lagi,
diperintahkan PSU lagi sampai 8 bulan. Ini juga ada saksinya, PJ Gubernurnya ini Pak Safrizal, 8 bulan di sana. Nah, harapan kami mudah-mudahan dengan upaya kita semua, termasuk masalah pembiayaan, jangan sampai memberatkan lagi pembiayaan dari APBD, uang rakyat. Ini kita laksanakan daerah-daerah yang PSU ini, baik sebagian maupun seluruhnya, ataupun yang nanti pilkada ulang yang di Pangkal Pinang dengan Bangka, betul-betul comply dengan aturan yang ada. Kami kira demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Tito. Saya masih bingung juga ini ya. Jadi tadi Bapak mengatakan akan melakukan optimalisasi dari APBD. Ada 3 daerah yang kurang lebih yang tidak bisa mendanai itu tadi, ya kalau saya tidak salah. Untuk Pangkal Pinang dan Bangka saja kan kurang lebih 21, 16 tambah 14 jadi 17 miliar untuk TNI dan Polri, kurang lebih 54 miliar. Nah, yang belum kami dapatkan di sini adalah dari usulan yang 482 dari atas tadi, APBN yang disiapkan tadi belum ada angkanya, Pak. Nah, maksud saya apakah tetap mau dikembalikan ke daerah untuk melakukan efisiensi kembali atau ada tambahan dari APBN? Karena ini tentu jadi pertanyaan kita semua, Pak. Baik, prioritas kita Pak adalah dari APBD sendiri, Pak. Dari APBD sendiri, karena kita juga paham kadang-kadang banyak yang tidak efisien di APBD tersebut. Masalah perjalanan dinas, uang makan, ya ada daerah yang uang makannya sampai 51 miliar misalnya setahun. Artinya kalau dibagi 12, 51 miliar berarti 4 miliar sebulan. Nah, itu kalau kita dalamin lagi sampai kesatuan terkecil, sebenarnya nggak efisien. Demikian juga daerah-daerah yang melakukan perjalanan dinasnya sangat besar sekali, misalnya perawatan, pemeliharaan perawatan yang sangat tinggi sekali juga, yang sebetulnya banyak yang bisa disederhanakan. Nah, oleh karena itu prinsip dari Kemendagri berusaha untuk mendanai PSU. Kalau sebagian, hampir semuanya bisa, nggak masalah karena terlalu besar. Yang seluruhnya ini diupayakan dari APBD itu sendiri. Nah, kalau APBD-nya tidak mampu, kabupaten kota, kalau provinsi cuma 1 dan sudah menyatakan mampu. Sudah untuk provinsi Papua. Karena kalau pegunungan Babel sudah selesai, ditolak semua. Hanya Papua dan menyatakan mampu. Tadi pun sebelum saya mengkonfirmasi lagi, sebelum tadi sudah mereka melakukan exercise cukup. Jadi nggak masalah untuk KPUD, Bawaslu maupun TNI dan Polri. Nah, kemudian yang lain ini sudah diturunkan tim semua dan melakukan Zoom meeting sudah hampir 3 kali dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah itu, membedah anggarannya dan mampu, kecuali 3 tempat, yaitu di Pasaman yang masih meminta waktu minggu ini karena tarik menarik mereka dengan KPUD-nya. Nah, karena kita juga berharap skenario-nya KPUD, Bawaslu juga mengajukan usulan, jangan usulan maksimal, tapi usulannya usulan minimal bisa bekerja gitu. Nah, kemudian kita melihat beberapa, mohon maaf dan segala hormat, ada beberapa daerah yang misalnya kelebihan. Misalnya di Sumatera Selatan kelebihan 80 miliar gitu, provinsi. Nah, artinya pengajuan yang lama kebanyakan itu. Nah, ini kemudian yang kedua adalah Bovendigul. Bovendigul ini kalau ditanyakan kepada daerah pasti mereka langsung menyatakan nggak mampu, tolong silakan dari APBN, maunya begitu Pak. Tapi kita begitu bedah anggaran mereka satu-satu, banyak sekali nggak efisien. Nah, ini yang kami lakukan adalah turun dan kemudian membedah anggaran mereka. Belanja-belanja operasional yang tidak perlu dan lain-lain itu dikurangi. Nah,
yang belum tuntas hanya 3 itu, Pasaman dan Bovendigul, tapi 4 lawang sudah ada solusi. 4 lawang ini kekurangannya lebih kurang 15-an miliar. Itu kami ada komunikasi dengan Gubernur Pak Herman Deru, kelebihan dari KPUD-nya untuk provinsi Pilgub itu 80 miliar. Kalau itu dikembalikan kepada provinsi 80 miliar atau berapa nanti setelah direkonsiliasi, itu sangat bisa sekali menutup 15 miliar untuk di 4 lawang di Provinsi Sumatera Selatan. Kami komunikasi cukup intens dengan Pak Gubernur Pak Herman Deru. Sangat yakin sekali akan tertutup dari situ. Jadi tinggal Kabupaten Bovendigul dan Pasaman saja yang minta waktu. Mereka minta waktu dan kami juga menurunkan tim. Ya, kami kan demikian. Kalau yang lain semua tertutup oleh APBD.